Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya tidak pernah bosan untuk mendoakan. Mudah-mudahan semua hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan mudah-mudahan tahun ini, tahun 2026, kalau masih punya utang-utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih amin gue? Hidup tanpa hutang bagaikan langit tanpa bintang. Buatan indah ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Gusti Allah itu ganjil, suka dengan bilangan yang ganjil. Dados salamipun sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan tahun 2026 ini mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah umroh. Amin. Amin. Insya Allah kalau Allah menghendaki nanti bulan Muharram, berarti bulan apa? Juli namanya. Kalau Allah menghendaki dan takdirnya tidak berubah, saya dengan Ustaz Hatta akan kembali mendampingi jamaah ya, dari Kediri ya. Programnya setiap Muharram ya. Ini yang mendaftar sudah ada kurang lebih 30 pasang ya, suami istri ya, yang insya Allah akan bersama-sama berangkat ya. Mudah-mudahan dari panjenengan juga akan ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat sama-sama. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabi'il 'ulumi wal hikam amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus takmir Masjid Nur Hikmah Gria Intan Permai atau Gria Intan Asri ya, beserta seluruh jajarannya, dan juga yang sama-sama kita hormati ya, pengurus Majlis Ta'lim Baiti Jannati ya, beserta seluruh jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang diselenggarakan oleh Majlis Ta'lim Baiti Jannati yang bekerja sama dengan takmir Masjid Nur Hikmah, yang insya Allah semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kula panjenengan ke majlis ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini ya seperti tadi disampaikan tentang tahun baru, semangat baru, pilihanmu menentukan arah hidupmu. Bagi sebagian orang ya,
tahun baru itu hanya seperti pergantian angka, ya. Dari 2025 menjadi 2026, hanya sebatas itu memahaminya. Tetapi bagi kita orang yang beriman, ya, pergantian tahun itu sebetulnya merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita bahwa jatah umur kita di dunia ini berkurang, ya, dan kesempatan kita beramal menjadi lebih sempit, ya. Apalagi nanti dikurangi dengan, ya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak, ya, ada masa-masa pikun, seumpama gitu ya. Ya naudzubillah, mudah-mudahan tetap sadar ya, sampai kita menghadap Allah tidak ada pikun, ya. Nah ini kalau ditambah dengan atau dikurangi dengan masa pikun, maka semakin berkurang nanti, ya, jatah kita di dalam, ya, memperbaiki diri dan memperbanyak amal. Nah karena pergantian tahun ini merupakan peringatan dari Allah bahwa jatah umur kita semakin berkurang, kesempatan kita beramal semakin sempit, maka bagi kita orang yang beriman, pergantian tahun itu harus dijadikan sebagai sarana untuk muhasabah, ya, mau di akhir tahun ataupun di awal tahun. Bahkan kalau bisa kita sebagai orang beriman itu setiap hari melakukan muhasabah, melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita. Kenapa orang Islam, orang beriman harus selalu mengevaluasi, memuhasabah apa yang sudah dilakukannya? Karena semua yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dimintai pertanggungjawaban, nanti akan ditimbang, akan dihitung. Setelah itu ditentukan nasibnya oleh Allah berdasarkan hasil timbangan dan perhitungan amal kita. Oleh karena itu, ya, sahabat Umar mengatakan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum kalian akan dievaluasi, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Kanjeng Nabi di dalam hadis riwayat Imam Hakim, ya, juga mengingatkan kita, ya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung, ya. Atau kalau kita buat tahun, barang siapa yang tahun ini, ya, lebih baik dari tahun yang lalu, maka dia orang yang beruntung. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Barang siapa yang hari ini kualitasnya sama dengan hari kemarin. Barang siapa yang tahun ini kualitasnya sama dengan tahun kemarin. Apa kata Kanjeng Nabi? Kalau sama kualitasnya, fahuwa maghbunun, maka dia termasuk orang yang merugi, ya. Kalau lebih baik berarti beruntung. Kalau sama, stagnan, terhenti, gak ada perkembangan, berarti rugi. Dan yang paling mengerikan kata Kanjeng Nabi adalah wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini, barang siapa yang tahun ini lebih buruk dari hari kemarin, lebih buruk dari tahun kemarin,
maka dia termasuk orang yang celaka, kata Kanjeng Nabi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita orang yang beriman, ya, pergantian tahun itu harus kita gunakan untuk melakukan muhasabah. Ya. Coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Yang dievaluasi apa? Dua. Yang pertama hubungannya dengan Allah, yang kedua hubungannya dengan sesama manusia. Coba kita evaluasi hubungan kita dengan Allah. Yang kita evaluasi apanya? Pertama sholatnya. Coba kita ingat-ingat tahun 2025 yang sudah lewat, bagaimana kualitas sholat kita? Apakah lebih baik dari sholat yang kita lakukan pada tahun 2024? Ya, kita coba evaluasi. Sholatnya lebih khusyuk apa? Lebih buru-buru? Ya. Sholatnya lebih tenang atau sholatnya lebih cepat selesai? Ya, kita evaluasi. Ya. Kemudian kita evaluasi juga tilawatil Quran kita, baca Al-Quran kita. Tahun 2025 berapa kali khatam baca Al-Quran? Khatam impitan Bu 2025? 3 kali? Kan biasanya kan target baca Al-Quran biasanya kan di bulan Ramadan ya. Minimal selama bulan Ramadan 1 kali khatam. Sementara dalam 1 tahun 12 bulan. Kalau 1 bulan khatam berarti berapa kali khatam? 12 kali. Ada yang sampai 12 kali khatam 2025? Ada yang sampai 5 kali khatam? Ada yang sampai 3 kali khatam? Ya. Ada yang 3 kali? Nanti dikasih hadiah sama panitia. Ada yang 3 kali khatam? 1 kali khatam? 1 kali Bu? Ada yang khatam 1 kali? Oh ada ya. Nah ini kita evaluasi ya. Kemudian zikirnya dievaluasi gitu ya. Baca sholawatnya, baca istighfarnya selama 1 tahun 2025 lebih banyak dari tahun 2024 atau tetap atau malah berkurang atau belas. Dievaluasi ya. Karena kata Kanjeng Nabi tadi begitu, kalau hari ini lebih baik dari kemarin berarti beruntung. Kalau sama dengan hari kemarin berarti merugi. Kalau lebih buruk dari hari kemarin berarti celaka. Ya. Jadi tahun baru itu harus dijadikan sebagai bahan muhasabah, evaluasi atas amal yang sudah kita kerjakan. Nah, setelah kita mengevaluasi hubungan kita dengan Allah, coba kita muhasabah hubungan kita dengan sesama manusia. Dimulai dari mana hubungan dengan manusia? Nah, kalau panjenengan seorang wanita, yang pertama dievaluasi adalah hubungan panjenengan dengan suami. Tambah taat atau tambah lawannya taat itu Bu? Tambah taat atau tambah bangkang? Nah begitu ya. Tambah baik pelayanannya atau tambah cuek? Ini bukan dari evaluasi ya. Harus lebih baik gitu. Apalagi menjadikan tambah rajin ngajinya, itu tambah bagus. Masalahnya tambah rajin ngajinya, tambah banyak ilmunya, tambah taat apa tidak dengan suaminya. Nah, taat begini, alhamdulillah. Kan menjadikan tahu ya, seorang wanita itu untuk masuk surga itu gampang ya. 4 hal dilakukan, masih ingat ya, 4 hal yang bisa menyebabkan wanita masuk surga lewat pintu manapun, bebas jenengan ya. 4 hal ini. Apa 4 hal itu? Katakan Nabi, yang pertama sholatnya cukup sholat yang wajib ya. Sholat wajib saja Bu, tidak perlu sholat sunnah, tidak perlu ya tahajud, duha, sholat wajib dilakukan. Yang kedua, puasanya cukup puasa yang wajib ya, puasa Ramadan ya, nggak perlu puasa Senin Kemis apalagi Daud gitu ya. Yang ketiga,
dia bisa menjaga kehormatannya, artinya tidak berzina, tidak berselingkuh, tidak mengganggu suami orang. Hati-hati ya. Penjenengan harus tahu, nenek moyang kita itu seorang pelaut ya, bukan seorang pelakor. Nenek moyang kita itu seorang pelaut ya, bukan seorang pelakor ya. Karena di medsos kan lagi ramai pelakor gitu ya. Nah kemudian yang keempat, ya ini yang berat ya. Kalau pengen masuk surga lewat pintu manapun bebas, yang keempatnya adalah taat sama suami. Itu kalau 4 hal ini jenengan lakukan, sholat hanya yang wajib, puasa hanya yang wajib, bisa menjaga kehormatan dan taat sama suami, jenengan nanti di akhirat dipersilakan masuk surga lewat pintu yang manapun. Ayo dan silakan masuk surga bebas lewat pintu manapun ya. Kelihatan yang paling berat dari 4 itu yang mana? Yang nomor 4 itu, Masya Allah. Bapak dengar ya? Berat katanya. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, itu kita evaluasi. Ya, dievaluasi. Tambah rajin ngajinya, harus tambah baik pelayanannya. Ya. Tambah rajin ngajinya, harus tambah taat. Ya, sikapnya. Ya. Kemudian yang dievaluasi hubungan berikutnya adalah hubungan dengan orang tua dan mertua. Nah, coba dievaluasi 2025 pernah musuhan sama orang tua? Tapi di sini nggak ada ya orang musuhan sama orang tua ya? Nggak ada ya? Jangan seperti orang Indramayu ya. Itu banyak itu yang musuhan, nyatru orang tuanya, Masya Allah ya, tidak bertegur sapa. Mengerikan. Ini kita Indramayu nih gue. Kita beri wonten apa mboten? Oh, mboten wonten deh. Wong teko ya niku. Kemudian hubungan dengan mertua. Masa ini menantu yang tidak menyapa mertuanya. Lah, suka sama anaknya, tidak suka sama orang tuanya. Nah itu. Ya, mertua itu sama dengan orang tua, gitu ya. Sama-sama harus dihormati, sama-sama harus ditaati, sama-sama harus dimuliakan. Kemudian setelah dengan orang tua dan mertua, hubungan yang harus dievaluasi dengan kakak dan adik. Nah, kadang-kadang ada yang tidak bertegur sapa hanya gara-gara masalah harta orang tua. Ya, gitu ya. Orang tuanya padahal masih hidup itu sudah tidak saling menyapa. Gara-gara menganggap orang tuanya kasih sayangnya hanya kepada salah satunya. Bapak ibu gak adil, mas aku gak tahu diurusi. Nah, ada yang begitu? Oh, betul-betul yang begitu. Ini kok orang Indramayu nih begitu. Oh ada. Oh ada Bang. Masya Allah. Perbaiki hubungannya ya, diperbaiki, dievaluasi. Masih ingat ya, hubungan baik kita dengan manusia ya, itu akan menentukan nasib kita di akhirat ya. Kita menjadi orang yang bahagia, yang beruntung, atau menjadi orang yang celaka dan bangkrut, itu bergantung kepada hubungan kita dengan sesama manusia. Dievaluasi dan cepat diselesaikan. Kalau ada masalah cepat minta maaf ya. Guyub rukun akur-akrab lagi antara yang satu dengan yang lain. Setelah dengan kakak dan adik ya, juga dengan saudara-saudara dekat, bule pakle, bude pakde. Kemudian dengan tetangga. Ayo, adakah yang tidak bersapaan dengan tetangga? Ada yang diam-diaman tidak saling menyapa dengan tetangga? Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah. Ini kok orang Indramayu yang sudah begitu. Jangan sampai, karena tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Kalau ada apa-apa, yang akan peduli adalah tetangga kita dulu. Ketika kita sakit, ketika kita meninggal, itu tetangga yang pertama kali peduli. Maka dijaga hubungan baiknya dengan tetangga. Kemudian dengan teman-teman pengajian, ini coba dievaluasi ya. Pertama, sudah kenal semua nama-namanya? Belum, Pak.
Nah ini sudah berapa tahun kita ngaji bareng ini, kok sampai ada yang nggak tahu namanya gitu loh. Jadi kalau datang ya, jenengan tengok kanan, jenengan tengok kiri, kenal atau belum ya? Kalau belum, kenalan. Jenengan asmane sinten, dalamnya pundi. Bukannya sudah pernah outbound gitu ya? Pernah outbound belum? Ya. Oh, sekali waktu perlu outbound gitu ya. Karena di outbound itu kan akan dikondisikan untuk ta'aruf ya, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sekali waktu ngajinya di tempat rekreasi gitu ya, ngundang trainer untuk outbound gitu ya, supaya saling dekat, saling akrab antara yang satu dengan yang lain. Nah, jadi harus evaluasi. Kalau belum kenal, ya kenalan. Nah, gitu ya. Besok duduknya ganti dengan yang lainnya yang belum kenal, sebelahan ya. Tanya lagi namanya siapa dan seterusnya. Kenapa kita dalam satu tempat pengajian harus saling mengenal? Masih ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah? Orang beriman itu ya, nanti di hari kiamat bisa saling memberikan syafaat. Ya, bisa saling memberikan kesaksian di hadapan Gusti Allah. Jadi seandainya salah satu dari panjenengan Allah takdirkan masuk surga duluan ya, maka panjenengan diberikan kesempatan oleh Allah. Coba lihat di neraka, ada gak orang yang kamu kenal? Nah, kalau jenengan kenal gitu kan enak. Mbak, aku kancamu loh. Nah, gitu loh. Nah, itu harus kenal ya. Oh iya, itu teman saya, biasa pengajian bareng. Nah, gitu ya. Saya menjadi saksi Allah, dia pernah ngaji bareng sama saya. Ambil kata Allah, diangkat masuk surga. Nah, makanya harus saling mengenal gitu ya. Sesama orang beriman itu bisa saling memberikan syafaat ya, saling memberikan kesaksian di hadapan Allah. Nah, ibu yang dirahmati Allah, bahwa dirahmati Allah, itu kita evaluasi ya, hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Setelah kita mengevaluasi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, dan kemudian ya, kita harus mempersiapkan sesuatu di masa yang akan datang. Katakan Nabi, kita harus menjadi orang yang cerdas ya. Ketika berganti tahun, setelah mengevaluasi yang lalu, kita persiapkan yang akan datang ya. Kita harus menjadi orang yang cerdas, katakan Nabi. Orang yang cerdas itu apa? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Kanjeng Nabi menjelaskan, al-qayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan dirinya, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang itu suka beramal untuk mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian. Saya ulangi, orang yang cerdas itu kata Kanjeng Nabi adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, orang yang bisa mengevaluasi dirinya, kemudian dia suka beramal sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan karena EQ-nya tinggi, orang yang cerdas itu bukan karena punya jabatan yang tinggi, orang yang cerdas itu bukan orang yang kaya raya, tapi orang yang cerdas itu tadi itu katakan Nabi, orang yang bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan hawa nafsunya ya. Masih ingat ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bedanya malaikat dengan manusia. Malaikat tidak diberi hawa nafsu, manusia diberi hawa nafsu. Sementara yang namanya hawa nafsu itu ya adalah kecenderungan kepada kesenangan, namanya hawa nafsu itu.
Hawa nafsu itu adalah kecenderungan kepada kesenangan tanpa mempertimbangkan baik dan buruk. Itu hawa nafsu. Sing penting senang. Kecenderungan pada kesenangan tanpa mempertimbangkan benar atau salah. Itulah hawa nafsu. Nah, orang yang cerdas, katakan Nabi, orang yang bisa mengendalikan dirinya dan mengendalikan hawa nafsunya. Dia bisa menggunakan akal sehatnya untuk menentukan yang mana yang baik dan benar yang boleh dilakukan, yang mana yang buruk dan yang salah yang tidak boleh dikerjakan. Dia gunakan akal sehatnya. Karena yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal sehatnya. Manusia dan binatang sama-sama diberi hawa nafsu, suka mencari kesenangan. Sama, binatang suka mencari kesenangan, manusia juga suka mencari kesenangan. Bedanya manusia diberikan akal sehat, sehingga pada saat mencari kesenangan dengan akalnya dia berpikir kesenangan yang mau kita lakukan ini benar apa tidak benar, baik atau buruk, akalnya main. Itu manusia. Tapi kalau binatang untuk mendapatkan kesenangan, dia tidak berpikir baik buruk benar salah, karena mereka memang tidak diberi akal sehat, tidak diberi akal oleh Allah. Makanya jangan kaget ya, jenengan miara ayam indukan betina kemudian bertelur ya, dierami kemudian menetas menjadi ayam jago, setelah besar ibunya yang melahirkannya diperkosa. Karena ayam kan biasa begitu ya. Kenapa begitu? Karena ayam tidak punya akal ya. Dia hanya memperturutkan kesenangannya tanpa mempertimbangkan baik dan buruk, benar dan salah. Makanya kalau ada manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, mencari kesenangan tanpa mempertimbangkan baik buruk, benar dan salah, kata Allah dalam Al-Quran, kal an'ami, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Nah itu, jadi kalau ada manusia ya, yang kelakuannya ya, memperturutkan hawa nafsu tanpa mempertimbangkan baik buruk, itu seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Ya, kembali lagi, menghadapi tahun baru ya, setelah kita evaluasi yang sudah lewat, kita persiapkan yang akan datang. Jadilah orang yang cerdas ya. Orang yang cerdas yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya, kemudian dia beramal untuk bekal kehidupan setelah kematian. Nah, untuk menghadapi masa depan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada tema kita, bahwa untuk menjalani hidup ini ya, itu ditentukan oleh apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada kita ya. Bebas, kita diberikan pilihan ya. Hidup ini adalah kumpulan dari pilihan-pilihan kita. Apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan, ini semuanya adalah akumulasi atau kumpulan dari pilihan-pilihan kita. Kita diberi kebebasan, diberi akal oleh Allah untuk memilih. Silakan dipilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kufur silakan kufur. Bebas, diberikan pilihan. Tapi apapun yang kita pilih akan ada konsekuensinya. Ya, akan ada ya akibat yang dipertanggungjawabkannya. Seperti hanya kita bangun tidur. Bangun tidur kita itu bebas memilih. Mau sergap langsung sholat gitu ya, atau mau mancal selimut lagi ya, gelundang-gelundung di tempat tidur gitu ya, kemudian sholatnya kelendran, itu pilihan, terserah kita. Tapi apa yang kita pilih akan ada konsekuensinya. Kalau kita langsung sholat, tentu kita mendapat keutamaan sholat.
Kalau kita gelundang-gelundung kemudian waktu sholat sampai habis, tentu akan ada dampak dan akibatnya. Selesai sholat kita pun diberikan kebebasan memilih. Ya, panjenengan, ya, selesai sholat sudah ada pikiran, Bismillah, setelah sholat saya mau baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran saya mau zikir maksurat pagi. Setelah zikir maksurat pagi saya mau langsung ke dapur. Nah, tapi setelah sholat, ya, jangan diberikan pilihan, memperturutkan hawa nafsu atau menggunakan akal sehat. Ya, jangan pulang dari masjid langsung nyari Al-Quran. Wah, itu sudah akal sehatnya sudah main, gitu ya. Tapi sampai di rumah Al-Qur'annya dicari, pas ketemu sebelahan sama musuhnya. Ya, musuhnya apa? Setan gepeng. Ini setan gepeng, ini musuhnya Al-Qur'an ini. Nah, kemudian hawa nafsunya bisiki, buka HP dulu, takutnya ada pesan penting. Nah, gitu ya. Kita mengikuti bisikan hawa nafsu atau mengikuti akal sehat. Di situ kita diberi kebebasan memilih. Terserah panjenengan. Baca Al-Quran silakan, buka HP silakan. Tapi semua akan ada konsekuensinya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bebas memilih. Tapi apa yang kita pilih menentukan arah hidup kita. Arah hidup kita, ya, hidup kita itu kan arahnya cuma dua, ya, mengarah ke surga atau mengarah ke neraka, gitu ya. Akhir dari hidup kita itu kan itu, ya. Bukan akhir hidup kita di dunia. Akhir hidup kita di dunia cuma mati. Tapi akhir hidup kita yang paling utama adalah dua tempat itu, surga atau neraka. Ya, bebas, kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Tapi apa yang kita pilih akan menentukan arah kemana kita mengarahkan hidup kita, tergantung pilihan-pilihan kita. Ya, baca Al-Quran, oh berarti kita memilih surga, gitu ya. Tapi kalau memilih HP, gitu ya, itu nggak akan ada habisnya. Karena hawa nafsu itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah berhenti. Ya, kita kalau sudah buka HP itu ya, udah susah itu lepasnya, biasa terjerat di situ. Ya, oh, itu nanti coba dibuka dulu grup arisan, ya, coba dibuka dulu grup senam, coba dibuka dulu itu grupnya RT RW, coba dibuka dulu grup pengajian. Wah, iya. Jadi dengan grupnya ada berapa grupnya? Ada berapa grupnya? Ada grup alumni SMP, SMA, kuliah, grup arisan, grup senam, grup apa lagi? Grup pengajian, masya Allah. Lah, belum lagi ada yang grup-grup kecil gitu ya, ya, grup ghibah syar'i. Nah, ibu yang dirahmati Allah, ini ada perkataan dari sahabat Ali yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya, terkait dengan pilihanmu menentukan arah hidupmu. Ya. Kata sahabat Ali, ini ada perkataan beliau, ya, man tolabal ilma faqad tolabal jannah. Barang siapa, ya, mencari ilmu, maka sungguh dia sedang mencari surga, ya. Dan barang siapa mencari kemaksiatan, maka sungguh dia sedang mencari neraka. Coba kita bedah, kita bahas kata-kata sahabat Ali ini. Jadi hidup itu kumpulan dari pilihan-pilihan. Kata sahabat Ali, siapa yang memilih mencari ilmu, berarti dia sedang memilih untuk menuju surga. Siapa yang memilih untuk bermaksiat, maka dia sungguh sedang mencari neraka. Kalimat ini singkat, tapi ini bisa menjadi kompas pengarah hidup kita. Kita kemana? Itu bisa dipahami dari perkataan ini. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, hidup itu bukan tanpa arah. Ya. Sering kita mendengar ada orang yang, ya mau gimana lagi, ini memang sudah takdir. Ya, namanya juga hidup, isi penting dijalani saja. Ya. Nah, itu kelihatannya dia tidak punya arah dalam hidupnya. Ya. Wis takdir ngene piye meneh gitu ya. Itu berarti dia sudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa Allah akan membuat dia hidupnya hanya seperti itu. Perlu diingat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua yang terjadi itu memang atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Gimana bang? Takdir Allah. Tapi perlu kita pahami takdir Allah itu ada dua macam, Bu. Ada yang namanya takdir mubrom, ada yang namanya takdir mu'allaq. Takdir mubrom yang pertama, yang kedua takdir mu'allaq. Mu'allaq mim ain lam qaf. Mu'allaq. Takdir mubrom iku napa? Mubrom mim ba ra mim mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang pasti, final, dan tidak berubah. Saya ulangi, takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang pasti, final, dan tidak berubah. Nah, takdir ini sepenuhnya berada dalam ilmu dan kehendak Allah. Takdir ini, takdir mubrom, sepenuhnya berada dalam ilmu dan kehendak Allah. Ilmu itu maksudnya pengetahuan, dalam pengetahuan Allah dan kehendaknya. Manusia tidak diberi pilihan untuk mengubahnya, sudah tidak bisa. Ciri dari takdir mubrom, cirinya gitu ya, bersifat mutlak, ya, nggak berubah. Yang kedua, tidak tergantung sebab dan usaha manusia, tidak bergantung kepada sebab dan usaha manusia. Yang ketiga, cirinya pasti terjadi sebagaimana ketentuan Allah. Contohnya apa? Takdir mubrom itu contohnya tentang kelahiran. Lahir dari siapa, lahir di mana, laki-laki atau perempuan, itu kita tidak bisa milih. Itu takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa milih, saya pengennya lahir dari rahimnya Syahrini, seumpama gitu, biar layu gitu ya. Udah nggak bisa, itu Allah yang menentukan, gitu ya. Kemudian yang kedua contohnya apa? Kematian. Setiap manusia itu pasti mati, pasti mati. Itu sudah tidak bisa nggak bisa milik, gitu ya. Matinya di mana itu Allah yang menentukan. Ya. Ada orang yang pejuang, tukang perang gitu ya, suka berjihad. Ya. Tapi ada yang matinya itu bukan di medan jihad, tapi di tempat tidur, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian contoh berikutnya, takdir mubrom itu pergantian siang dan malam, itu pasti. Ya. Yang berikutnya, ya, terjadinya kiamat. Ya. Nah itu namanya takdir mubrom. Ya. Itu tidak bisa dirubah baik dengan doa, baik dengan usaha, ataupun dengan amal. Tidak bisa. Itu namanya takdir mubrom. Nah yang kedua namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq min ain lam qaf, mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah, ketentuan Allah yang digantungkan pada sebab tertentu. Ketentuan Allah yang digantungkan pada sebab tertentu. Apa sebab tertentunya itu? Doa, ikhtiar, dan amal. Doa, ikhtiar, dan amal. Nah artinya, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah menetapkan beberapa kemungkinan
Ya. Untuk takdir mu'allaq ini Allah telah menetapkan beberapa kemungkinan dan manusia menentukan jalan mana yang terjadi melalui usaha dan pilihannya. Ya. Allah menetapkan beberapa kemungkinan, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Itu tergantung kepada doa, ikhtiar, dan amal manusia. Ya. Ciri-ciri takdir mu'allaq, cirinya. Yang pertama, cirinya bersyarat. Bersyarat itu contohnya, kalau pengen kaya harus rajin bekerja. Nah, itu berarti kan bersyarat. Ya. Jadi orang itu ditakdirkan oleh Allah ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan dia itu kaya, kemungkinan dia itu miskin. Ya, bergantung kepada ikhtiar, doa, dan amal. Amal itu maksudnya apa? Ya seperti halnya puasa, ya, baca Al-Quran, baca istighfar, baca sholawat, itu amal. Nah, amal-amal ini kan bisa mempengaruhi ya takdir. Ya. Banyak baca istighfar, nanti dilancarkan rizkinya, kan begitu ya. Banyak sholat duha, nanti dilancarkan rizkinya. Banyak silaturahim, nanti dipanjangkan umurnya. Nah, ini namanya ya, amal ya, yang ikut mempengaruhi apa yang akan didapatkan oleh manusia. Kemudian yang kedua cirinya bisa berubah. Takdir mu'allaq itu bisa berubah ya, dari sudut pandang manusia ya. Kalau dari sudut pandang Allah itu memang sudah takdir dan ketentuannya, tapi dari sudut pandang kita bisa merubahnya. Contohnya miskin gitu ya, kalau pengen berubah ya harus ikhtiar, kerja keras. Nah, itu masih bisa berubah dalam pandangan kita manusia, tapi dalam pandangan Allah sebetulnya sudah ditentukan, dia mau miskin mau kaya itu takdir Allah. Tapi dari cara pandang kita ada kemungkinan untuk berubah. Kemudian ciri yang ketiga takdir mu'allaq itu berkaitan erat dengan usaha, doa, dan amal. Takdir mu'allaq itu ya berkaitan erat dengan usaha, doa, dan amal. Contohnya apa takdir mu'allaq itu? Rezeki. Itu takdir mu'allaq, rezeki itu. Ya. Orang yang rajin bekerja maka ada kemungkinan rezekinya dilapangkan. Ya. Orang yang malas dan suka maksiat maka rezekinya akan disempitkan. Kenapa? Rezekinya sempit, ada penyebabnya apa? Maksiat. Gitu ya. Orang yang berobat dan berdoa ada kemungkinan disembuhkan. Ya. Orang yang rajin belajar ada kemungkinan pintar dan berhasil. Nah, ini semuanya adalah takdir mu'allaq. Bergantung. Ya. Jadi takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa dirubah. Ya. Bergantung kepada pilihan-pilihan kita. Ya. Kita diberikan kebebasan memilih oleh Allah. Ya. Silakan pilih. Ya. Maka Allah akan mentakdirkan sesuai dengan pilihan kita. Jadi hidup kita ini kumpulan dari pilihan-pilihan. Nah, kembali kepada perkataan sahabat Ali. Ya. Bahwa kata sahabat Ali, ya, barang siapa ya, mencari ilmu maka sungguh dia sedang mencari surga. Barang siapa mencari maksiat maka sungguh ia sedang mencari neraka. Artinya hidup ini bukan tanpa arah. Ya. Islam mengajarkan bahwa hidup ini bukan berjalan tanpa arah, tetapi berjalan sesuai pilihan yang kita ambil. Ya, kita bebas memilih. Ya. Kata Allah bahkan dalam masalah iman, mau iman silakan, mau kufur silakan. Tapi yang dipilih yang mana akan ada konsekuensinya. Ya. Mau taat, mau maksiat terserah. Tapi apa yang kita pilih akan ada konsekuensinya. Ya. Mau pagi langsung baca Quran, baca zikir, ya, kemudian lanjut kora-kora, akan ada konsekuensinya. Hati bahagia, semua urusan beres. Ya.
atau mau gelundang-gelundung dulu di tempat tidur, scroll TikTok, kemudian kora-koranya gara-gara diingatkan sama anaknya, bu sarapan, astagfirullah, guru masak. Pernah diingatkan anaknya begitu? Astagfirullah, lali. Itu pilihan, akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya di sini ini anaknya, ya Allah bu, aku kan habis sekolah loh, guru sarapan ya. Wis maaf MPG saja, kata ibunya. Ya, semua akan ada konsekuensinya. Ya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Insan ayat 3, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafuro. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan, kata Allah, dikasih jalan. Ya. Tetapi ada yang memilih bersyukur, ada yang memilih kufur. Dalam surah Al-Insan ayat 3, Allah sudah kasih jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini jalan bahagia, ini jalan sengsara, ini jalan orang sukses, ini jalan orang gagal. Silakan dipilih, bebas. Ya. Apapun yang kita pilih, tetapi akan ada konsekuensinya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah sudah menunjukkan jalannya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya seperti dicontohkan ini, setiap pagi kita bebas memilih, milih sholat atau menunda, memilih zikir atau sibuk dunia, menjaga lisan atau membiarkan lisan melukai hati orang. Itu semua pilihan. Nah, kemudian kata sahabat Ali, mencari ilmu sama dengan menuju surga. Artinya barang siapa yang mencari ilmu berarti dia sedang mencari surga. Maksudnya apa? Mencari ilmu itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak harus di bangku sekolahan, tidak harus masuk ke pesantren. Ya. Mencari ilmu itu ya, bisa dengan meluangkan waktu untuk datang ke majelis taklim. Ya seperti panjenengan lakukan ini. Ini pilihan jenengan. Ketika seorang ibu memilih mencari ilmu, berarti dia itu sedang memilih jalan menuju surga. Karena kata Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bepergian tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenengan ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memilih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mencari ilmu itu ya bisa juga ya, dengan lewat medsos yang kita punya, ya, lewat HP yang kita punya, ya, buka aplikasi-aplikasi yang bisa mendatangkan manfaat, ya, video ustadz-ustadz gitu ya, atau membuka kitab-kitab, buku-buku kan banyak, itu tinggal dibaca, mau buku apa ada, ya, tidak perlu beli. Ya. Nah kemudian, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika jenengan memilih hadir di majelis ilmu sekalipun dalam keadaan capek, itu berarti jenengan sedang melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika panjenengan memilih belajar sabar dalam menghadapi anak, ya, sabar itu juga butuh belajar, ya. Belajar sabar dalam menghadapi anak berarti jenengan sedang mendekat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jenengan belajar terus untuk memperbaiki akhlaknya, ya, berarti juga jenengan sedang membuka pintu surga, ya, dalam kehidupan panjenengan. Jadi ilmu itu, ya, ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya untuk menambah pengetahuan, ya. Yang penting itu ilmu itu, ya, untuk menuntun kita dalam beramal, ya, supaya amal kita baik dan benar, ya. Nah kemudian sebaliknya kata sahabat Ali, barang siapa yang mencari maksiat berarti dia itu sedang menuju neraka. Dan yang namanya maksiat itu tidak selalu besar dan tidak selalu hal-hal yang menakutkan. Justru sering maksiat itu dalam
datang dalam bentuk yang sepele, seperti riba yang dibungkus dengan bercanda. Katanya guyon, tapi kok riba? Nah itu kelihatan sederhana. Kalau guyon-guyon, Mbak ya, aku punya pantun ya. Ada teman kita itu yang bisa saya buat pantun. Apa pantunnya? Itu loh, lihat orang itu. Dia itu Bandung lautan api. Apa itu? Perutnya melembung, gak punya suami. Nah itu ya, katanya guyon tapi riba kan gitu ya. Nah itu hal yang seperti itu ya, berarti kita sedang memilih maksiat dan sedang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adu domba dengan alasan curhat ya. Kita pengen curhat dengan seseorang ya. Ternyata kita sedang mengadu domba antara yang satu dengan yang lain. Nah itu hati-hati. Meremehkan sholat karena sibuk ya. Membuka aurat dengan dalih karena mengikuti zaman ya. Buka aurat pakaiannya ya, karena dianggapnya ngetren mengikuti zaman ya, seperti anak-anak remaja pakaiannya yang perempuan pakaian model bupati, buka paha tinggi-tinggi. Nah, gitu ya. Kelihatannya ngetren keren, tapi itu mendatangkan dan mengantarkannya menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengingatkan kita, iyyakum wa muhaqqiratil dzunub. Jauhilah dosa-dosa kecil, karena dosa kecil yang terus dilakukan akan membinasakan. Jadi ibu yang dirahmati Allah, neraka itu tidak selalu ya dilakukan terjadi karena dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang kita remehkan itu akan juga menyebabkan kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata sahabat Ali, setiap kali kita sengaja mendekati maksiat, maka sesungguhnya kita sedang menjauh dari cahaya Allah dan akan membuat hati kita keras dan melangkah ke arah yang berbahaya, yaitu nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ibu yang dirahmati Allah, pilihan jenengan sebagai seorang ibu ya, itu akan menentukan arah keluarga jenengan ya. Karena ibu itu merupakan sekolah pertama bagi seorang anak ya. Al-um madrasatul ula lil aulad ya. Jadi ibu itu sekolah pertama bagi seorang anak ya. Ketika ya, seorang ibu memilih berbicara ya, dengan lembut gitu ya, berarti dia itu sedang membentuk akhlak anak. Jadi kalau ada anak suka teriak-teriak gitu ya, jangan-jangan di rumahnya suka melihat ya ibunya teriak-teriak. Kalau ada anak kalau marah melempar barang gitu ya, melempar makanan, jangan-jangan yang dia lihat di rumahnya ibunya juga kalau marah melempar barang atau melempar makanan gitu ya. Jadi apa yang jenengan pilih itu menentukan arah keluarga jenengan gitu ya. Jadi pilihan ibu dalam bersikap itu akan menentukan ya, bagaimana suasana rumah dan bagaimana perilaku anak-anak. Pilihan ibu dalam iman itu akan menentukan masa depan keluarga. Jadi anak itu belajar bukan hanya dari nasihat. Anak kita itu belajar juga dari apa yang kita tampilkan, apa yang kita tampakkan di hadapan mereka. Jadi kalau ibunya rajin sholat, maka anak akan menganggap sholat itu sesuatu yang sangat penting ya. Ibunya menjaga lisannya, maka anak akan belajar tentang sopan santun. Ibunya cinta ilmu, maka anaknya tumbuh dalam cinta agama. Jadi apa yang jenengan pilih itu akan menentukan arah keluarga. Makanya ada kalimat mengatakan pilihan seorang ibu hari ini adalah masa depan anak-anaknya kelak ya. Pilihan panjenengan saat ini itu akan mengarahkan masa depan anak-anak kelak. Makanya ya, dalam kesempatan ini terakhir ya, mari kita muhasabah ya, selama ini kita lebih sering mencari ilmu atau mencari hiburan ya. Karena banyak orang itu suntuk menghadapi situasi hidup nyarinya hiburan ya. Padahal akan lebih baik dan lebih penting kalau kita mencari ilmu, karena dengan ilmu hidup itu menjadi lebih mudah. Dengan ilmu hidup itu akan mendapatkan kemuliaan ya.
yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu. Baik, ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan ya. Jadi terserah kita tahun 2026 ini kita mau memilih apa. Milih terus belajar, mencari ilmu ya, untuk menyempurnakan diri kita sebagai hamba Allah ya, atau memilih hiburan dan maksiat ya. Semuanya bebas, tapi semuanya akan ada konsekuensinya ya. Demikian